Anda kembali di kabar khusus kasus Sambo pemirsa. Hingga saat ini sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dengan terdakwa Putri Cendrawati dan Verdi Sambo masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda pemeriksaan saksi. Kita coba kembali menghubungi rekan kami yang berada di sana, yaitu Ahir Nasution. Ahir, bagaimana jalannya persidangan hari ini dan apa yang saat ini tengah digali oleh majelis hakim? Ya, Rizky, saat ini dari 13 orang saksi yang dipanggil oleh jaksa penuntut umum yang terkonfirmasi hadir ada 9 orang saksi. Saat ini di ruang sidang, majelis hakim sedang memeriksa 4 orang saksi, mana 4 orang saksi merupakan ajudan dan juga sopir dari Verdi Sambo dan juga Putri Cendrawati. 4 orang tersebut beratas nama Daden, Azan Romer, Prayodi dan juga Farhan. Dan yang baru ditanyai oleh hakim saat ini adalah Daden. Adapun materi besar yang besar ataupun ditanyakan oleh hakim terhadap Daden adalah pertama peristiwa dari tanggal 1 Juli sampai dengan 2022, di mana memang Daden bersama dengan Verdi Sambo mulai bersama-sama beraktivitas bersama dari Jakarta ke Magelang sampai dengan kembali ke Jakarta. Mana di dalam pemeriksaan saksi tadi menceritakan kegiatannya hari per hari dari tanggal 1 Juli sampai dengan 7 Juli 2022. Di mana tadi kami mendapatkan keterangan pada tanggal 6 Juli 2022 dan bersama Yosua. Akhir bisa ditahan dulu laporannya, kami akan coba memperbaiki komunikasi dengan Anda karena nampaknya suaranya tidak terlalu jelas. Namun tadi sedikit kami bisa mendapatkan apa yang Anda sampaikan bahwa dari 13 saksi yang rencananya akan hadir di persidangan, ada 9 yang mengonfirmasi hadir dan saat ini ada 4 orang saksi yang tengah diperiksa oleh majelis hakim di dalam ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan pemirsa, kita akan membahas hal ini mengenai persidangan hari ini dengan pakar psikologi forensik. Sudah ada Mas Reza Indragiri yang bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat siang Mas Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas. Baik, Mas Reza Indragiri dari sisi psikologi forensik bagaimana melihat agenda pemeriksaan saksi pada hari ini yang mayoritas merupakan orang-orang dekat daripada terdakwa PC dan juga Verdi Sambo. Ada ajudan dan juga asisten rumah tangga. Ya, kalau perbincangan atau pertanyaan itu diajukan ke saya sekitar bulan Juli atau Agustus, barangkali saat itu saya akan merespon bahwa para saksi ini, yaitu saksi yang katakanlah didatangkan dari pihak terdakwa, atau bahkan terdakwa-terdakwa lain yang didatangkan oleh terdakwa Verdi Sambo dan terdakwa Putri Cendrawati, boleh jadi mereka akan punya satu strategi, punya satu tujuan hukum yang sama. Segendang sepenarian, yaitu berusaha untuk menutupi atau menghindari pasal 340. Tapi andaikan ternyata dikenai pasal 340, maka barangkali mereka semua akan bersepakat untuk menghindari ancaman hukuman maksimal, yaitu ancaman hukuman mati. Sekali lagi, itu andaikan pembahasan atau pertanyaan ini diajukan sekitar bulan Juli atau Agustus. Baik. Tapi karena hari ini kita baru berbincang tentang hal ini, maka saya bayangkan bahwa semua saksi, semua terdakwa barangkali akan memakai strategi dan tujuan hukum mereka masing-masing. Apa itu? Yaitu mendapatkan peringanan hukuman semaksimal mungkin bagi diri mereka masing-masing, sekaligus berharap agar bisa dijatuhkan pertanggungjawaban pidana sepenuh-penuhnya semaksimal mungkin kepada terdakwa Verdi Sambo. Itu yang bisa saya bayangkan, Mas. Baik. Mas Reza, kita akan lanjutkan perbincangan kita, tapi kita ada informasi dulu. Ditahan sebentar Mas Reza, kita ke informasi selanjutnya. Ini pemirsa, Putri Cendrawati dan ART Susi saling berpelukan di ruang sidang PN Jaksel pada hari ini. Keduanya seolah saling melepas rindu setelah lama tidak dipertemukan. Keduanya dipertemukan saat Verdi Sambo dan Putri Cendrawati menjalani sidang lanjutan pemeriksaan saksi kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Saudara Putri, sehat hari ini? Sehat yang mulia. Baik, silakan pindah tempat duduk. Susi sebelumnya sempat menjadi saksi saat lanjutan
sidang lanjutan terdakwa Barada Richard Eliezer. Nah, ini adalah momen di mana Putri Cendrawati ini akan berpelukan dengan asisten rumah tangganya Susi, yang kita tahu beberapa waktu lalu telah memberikan kesaksian dalam persidangan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, momen ini pemirsa menjadi perhatian masyarakat, perhatian publik, karena kita tahu saat memberikan kesaksian di PN Jakarta Selatan ini, Susi dituding oleh majelis hakim memberikan keterangan yang tidak konsisten dan juga keterangan bohong. Terlihat pelukan erat antara Putri Cendrawati dan juga Susi RT-nya terjadi sebelum sidang dimulai. Nampak pelukan ini seperti terlihat orang yang sudah begitu lama tidak bertemu, orang yang sebelumnya memiliki kedekatan yang begitu erat baru ketemu kembali di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Baik, Mas Reza, mungkin kita bisa membahas hal ini. Tadi ada momen-momen juga yang cukup menarik disaksikan oleh pengunjung sidang, dan kita semuanya, Mas Reza, adalah pelukan antara Putri Cendrawati dengan ART-nya, asisten rumah tangganya Susi, yang sebelumnya sempat dituding memberikan keterangan yang tidak konsisten bahkan bohong. Seperti apa, Mas Reza? Keterangan yang dinilai oleh hakim berbelit-belit dan penuh dengan kedustaan, itu yang pertama. Yang kedua, pelukan yang tadi ditafsirkan sebagai ekspresi kerinduan yang amat sangat, berarti kita bayangkan ada kedalaman ikatan emosional antara saksi Susi dengan terdakwa PC. Dan yang ketiga, bahwa saksi PC disebut-sebut sudah mengalami kekerasan seksual. Mari kita rangkum sedemikian rupa. Yang saya khawatirkan adalah klaim sudah mengalami kekerasan seksual itu justru diperlemah oleh keterangan yang disampaikan oleh Susi. Keterangan yang dia sampaikan yang berbelit-belit dan penuh dengan kebohongan itulah yang saya khawatirkan, tanda petik ya, saya khawatirkan akan melemahkan klaim terdakwa PC bahwa dia sudah mengalami pelecehan seksual. Pertanyaannya, dengan situasi sedemikian rupa, tiga hal yang tadi kemukakan, kira-kira andaikan saksi Susi ini dianggap sebagai saksi pendusta atau saksi pembohong, kira-kira keterangan dia ini kebohongan atau kedustaan tipe yang mana? Ada 3 tipe keterangan bohong yang acap kali disampaikan oleh saksi. Salah satunya adalah keterangan palsu, keterangan mengada-ngada yang disampaikan secara sukarela. Kenapa ada saksi yang memilih untuk memberikan keterangan palsu secara sukarela? Jawabannya adalah tadi, karena adanya barangkali ikatan emosional yang sedemikian kuat, yang sedemikian mendalam, sehingga saksi tanpa harus disuruh, tanpa harus diiming-imingi, tanpa harus diintimidasi, bisa saja kemudian mengambil inisiatif untuk menyampaikan keterangan yang palsu, keterangan yang mengada-ngada demi tujuan hukumnya. Apa tujuan hukum yang ingin dicapai? Misalnya, melindungi seseorang dari ancaman saksi pidana. Baik, Mas Reza, kalau Mas Reza lihat kalau Susi ini yang mana, Mas Reza? Tipe yang mana? Jenis yang mana? Tadi saya katakan ada 3 tipe. Pertama, keterangan palsu yang diberikan secara sukarela, keterangan palsu yang diberikan karena adanya tekanan, dan yang ketiga, keterangan palsu yang diberikan karena sederhananya karena sudah ada kekacauan berpikir yang sedemikian parah. Perkiraan saya, yang tentu saja harus diuji di hadapan majelis hakim. Betul. Perkiraan saya, ketika saksi Susi ini dinilai oleh majelis hakim penuh dengan kebohongan atau kedustaan, maka perkiraan saya ini termasuk kategori yang pertama, bahwa saksi Susi menyampaikan keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada karena adanya ikatan emosional, adanya sentimen-sentimen tertentu yang sedemikian kuat yang dia miliki antara dia dengan terdakwa PC. Jadi tanpa harus adanya faktor eksternal atau dorongan eksternal, dia akan bisa mendorong dirinya sendiri secara internal untuk kemudian menyampaikan keterangan palsu itu. Barangkali ini merupakan penjelasannya. Kemungkinan yang lain adalah ya tipe 2, bahwa keterangan palsu atau keterangan mengada-ngada yang dia sampaikan di ruang persidangan karena sebelumnya saksi Susi ini sudah disetting, meminjam istilah majelis hakim, settingan gitu ya. Sudah ada skenario
sudah ada kalimat-kalimat tertentu yang diberikan atau diajarkan kepada dia agar kemudian bisa disampaikan ke majelis hakim di ruang sidang. Kemungkinan satu, sukarela, atau kemungkinan dua, karena adanya dorongan eksternal. Seberapa kuat sih Mas Reza ikatan emosional ini mempengaruhi keterangan-keterangan saksi dalam sebuah persidangan? Tidak bisa kita pungkiri, Mas, ruang sidang yang sesungguhnya sangat mengandalkan rasionalitas itu, pada saat yang sama menghadirkan ketegangan yang amat sangat. Secara alamiah, dalam situasi yang menegangkan semacam itu, pasti seseorang akan mencari pundak tempat dia bisa bersandar. Ini hanya sebuah kiasan. Intinya adalah bagaimana seseorang bisa melakukan berbagai macam cara agar bisa meredakan ketegangan yang dia alami pada saat dia menjadi proses hukum yang berat, termasuk di ruang sidang. Nah, kalau kemudian ada, sebutlah, perasaan senasib sepenanggungan, ada perasaan dulunya punya ikatan emosional yang sedemikian kuat, maka kita bisa bayangkan bahwa kedua belah pihak ini akan, istilah dalam psikologinya adalah fasilitasi sosial. Kedua-duanya kemudian akan saling memperkuat diri satu sama lain, memperkokoh diri satu sama lain, karena mereka merasa berada di kelompok yang sama. Mereka merasa berada pada suratan tangan yang sama. Baik, Mas Reza, ikatan emosional ini bisa perlahan runtuh nggak sih, Mas, akhirnya? Seiring perjalanan waktu, ketika entah itu seorang saksi atau seorang terdakwa berproses sedemikian rupa, maka hitung-hitungan di atas kertas dia akan semakin terkondisi dengan ketegangan yang ada di ruang sidang. Dia semakin bisa belajar sekaligus beradaptasi bagaimana ketegangan-ketegangan yang muncul itu bisa dia kelola dengan sebaik-baiknya dari satu sesi ke sesi persidangan berikutnya. Nah, kalau hitung-hitungan di atas kertas ini berlaku juga misalnya bagi saksi Susi, maka kita dapat berspekulasi bahwa ketegangan yang dia alami akan berkurang, segala macam tekanan yang dia alami juga akan bisa mengendur, dia akan bisa tampil secara lebih alami, secara lebih otentik, sehingga pada titik itulah diharapkan dia akan menyampaikan keterangan sebagaimana pengalaman yang sudah dia alami. Atau keterangan yang diharapkan sebenar-benarnya. Lalu bagaimana mungkin Mas Reza bisa memberikan tanggapan mengenai ikatan emosional antara Putri Cendrawati dan juga Verdi Sambo? Apakah mereka berdua ini akan Putri Cendrawati akan terus mengikuti arahan ataupun skenario yang sebelumnya sudah direncanakan oleh suaminya Verdi Sambo, ataukah ini juga nanti pada akhirnya bisa berubah? Saya berharap peringatan dari majelis hakim, kemudian peringatan dari jaksa penuntut umum bisa membangkitkan rasionalitas saksi Susi. Bahwa katakanlah semula dia yang berada dalam kondisi tertekan misalnya, karena toh dia sendiri mengatakan takut, cemas dan seterusnya. Tapi seiring dengan bangkitnya rasionalitas Susi, maka mudah-mudahan dia akan tersadar bahwa kalau terus-menerus dia bermain atau memberikan keterangan sesuai dengan skenario yang sudah disetting kepada dirinya, maka itu akan bisa berdampak atau berkonsekuensi buruk secara hukum bagi diri dia. Nah, saya yakin bahwa orang yang bersahaja semacam Susi tentu tidak ingin bergeser posisinya. Dari yang semula duduk atau hadir sebagai saksi, bergeser posisinya menjadi katakanlah tersangka, yaitu tersangka yang memberikan keterangan palsu di ruang sidang. Nah, kalau keinsafan dalam kurung rasionalitas macam itu sudah muncul, maka sekali lagi patut kita berharap bahwa Susi akan lebih otentik lagi dalam menyampaikan keterangan dia di hadapan majelis hakim. Otentik dalam pengertian bahwa dia akan menyampaikan keterangan sebagaimana peristiwa yang sungguh-sungguh dia ingat, bukan yang dia pelajari, termasuk dipelajari dari pihak eksternal tertentu. Baik, Mas Reza, tadi Mas Reza juga sempat sampaikan ya, tipe 2 itu sudah disetting atau skenario. Nah, kalau ini bagaimana ya? Bisa bertahan berapa lama kalau settingan seperti ini? Kalau diminta untuk berhitung dalam satuan hari atau satuan pekan memang tidak mudah, Mas. Karena setiap orang, termasuk saksi Susi, tentu punya resiliensinya masing-masing. Punya ketangguhan, punya kerapuhan, sekaligus punya kesiapan untuk beradaptasi, itu berbeda satu sama lain. Tapi tadi saya katakan, tidak hanya tekanan dari pihak eksternal dalam pengertian yang men-setting saja ini, yang hadir pada diri saksi Susi, tapi tekanan, tepatnya peringatan dari majelis hakim, peringatan dari jaksa penuntut umum, bahwa kalau Anda berdusta, Anda justru akan bisa dikenai status sebagai tersangka, diproses secara pidana, maka mudah-mudahan ada tanda petik ya, tawar-menawar antar dua tekanan tersebut. Nah, saat ini
Saksi Susi bisa dikatakan semestinya ya sudah terbebas dari tekanan-tekanan, misalnya dari tekanan terdakwa Ferdi Sambo, sudah terbebas dari tekanan terdakwa PC. Yang hadir justru sekarang di hadapan dia adalah tanda petik tekanan dari jaksa penuntut umum dan tekanan dari majelis hakim atau tekanan dari ruang sidang secara umum. Nah, dengan dinamika tekanan sedemikian rupa, maka saya pun berharap bahwa kehadiran Susi ini akan menjadi lebih produktif, menjadi lebih konstruktif bagi proses penegakan hukum, bukan justru kontraproduktif. Kita akan lihat nanti seperti apa keterangan yang diberikan oleh para saksi termasuk juga Susi. Mas Reza, lalu apa ya cara yang bisa digunakan oleh majelis hakim atau bagaimana caranya untuk mengetahui bahwa mendeteksi ini merupakan keterangan-keterangan yang sudah disetting ataupun keterangan-keterangan yang sudah melalui skenario terlebih dahulu. Secara gampang biasanya majelis hakim melihatnya bagaimana? Pada sesi pemeriksaan saksi Susi, paling tidak ada dua cara yang majelis hakim gunakan untuk menakar keaslian atau kepalsuan keterangan yang disampaikan oleh saksi Susi. Pertama, berdasarkan logis atau tidak logisnya urut-urutan cerita, urut-urutan peristiwa yang disampaikan oleh saksi Susi. Itu yang pertama. Jadi berdasarkan urut-urutan berpikir saksi Susi, itu tampaknya tidak masuk akal. Itu yang pertama. Yang kedua, majelis hakim melihat berdasarkan tempo. Apakah tanggapan atau jawaban saksi Susi itu diberikan secara spontan atau justru menggunakan jeda, memakan waktu tertentu yang lebih lama daripada pertanyaan-pertanyaan lainnya. Dua hal ini yang bisa saya cermati berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Susi tempo hari. Nah, dari dua hal itulah atau dari dua cara itulah, pertama dengan melihat sinkronisasi antar logika satu sama lain, dan yang kedua dengan memperhatikan jeda atau spontanitas pembicaraan. Dari dua hal itu, tampaknya hakim sudah sampai pada sebuah simpulan bahwa saksi Susi ini bukan tergolong sebagai saksi yang kredibel. Karena dia bukan saksi yang kredibel, maka keterangan yang dia sampaikan dianggap keterangan yang tidak valid, yang tidak sah dalam pengertian tidak sesuai dengan kenyataannya. Kalau hakim sudah menilai bahwa seorang saksi tidak kredibel dan keterangannya tidak valid, maka ini efeknya akan bisa dua. Pertama, cukup bagi majelis hakim untuk mengabaikan atau menihilkan keterangan saksi tersebut. Atau yang kedua, justru menjadikan keterangan yang palsu tersebut sebagai alasan untuk memberikan pemberatan sanksi bagi terdakwa. Karena dianggap terdakwa sudah menyusun skenario mempersulit proses penegakan hukum. Mas Reza, kalau kita lihat keterangan dari Susi ini begitu disoroti, bahkan menjadi setiap hari kita lihat ada di sosial media, di media disiarkan begitu. Bagaimana ini dapat mempengaruhi suasana kebatinan dari para saksi lain yang merupakan ART juga, ada yang merupakan ajudan juga dari Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati? Mudah-mudahan kita masih ingat ya, beberapa waktu silam dalam salah satu kasus tipikor, majelis hakim tidak memberikan hukuman yang tanda petik terlalu berat kepada seorang terdakwa. Saat itu majelis hakim mengatakan bahwa terdakwa ini sudah dihukum oleh masyarakat lewat berbagai macam narasi di media sosial. Apa yang ingin saya katakan? Ternyata majelis hakim pun melek media sosial. Ternyata majelis hakim tidak hanya membaca berkas yang dihadirkan di ruang persidangan, tidak hanya mencermati keterangan, tidak hanya mencermati saksi, tidak hanya mencermati barang bukti, tidak. Tapi ternyata selama proses persidangan atau proses hukum itu berlangsung, hakim ternyata juga mengakses media sosial. Nah, pengetahuan hakim tentang media sosial itulah yang kemudian dibawa ke ruang sidang, bahkan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan sebelum menentukan berat ringannya hukuman bagi terdakwa. Itu terjadi nyata pada salah satu kasus tipikor beberapa waktu silam. Nah, kalau majelis hakim saja ternyata melek terhadap media sosial, maka saya bayangkan masyarakat jelata, ya saksi kan juga masyarakat jelata ya. Masyarakat jelata juga akan melek terhadap media sosial. Mereka akan hirau terhadap perbincangan yang berlangsung antara warganet. Nah, kalau kemudian saksi Susi ini dikuliti habis-habisan, digulai sejadi-jadinya oleh warganet, maka hampir bisa dipastikan itu akan memunculkan efek yang menakutkan juga. Efek yang menggelisahkan juga bagi saksi-saksi lain yang juga mengakses media sosial. Ketika saksi-saksi yang lain juga sudah tanda petik terintimidasi secara tidak langsung oleh percakapan di media sosial, maka hitung-hitungan di atas kertas, para saksi yang awalnya barangkali punya rencana untuk membangun skenario kedustaan atau cerita kebohongan,
barangkali akan berpikir ulang tentang rencana itu. Baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita Mas Reza, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Kabar Khusus Kasus Sambo.